Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Allah kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bangun dari tempat tidur kami dengan hati yang penuh sukacita, tubuh yang sehat, mata yang tertuju kepada Tuhan, dan memasuki hari yang baru ini penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, pagi ini lagi kami mau disapa dan mau dipenuhi oleh lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara melalui firman-Mu ini kepada masing-masing kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba yang menyampaikan, Engkau urapi, Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu dan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-5. 2 Timotius 4 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, serta melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tema kita pagi hari adalah ketaatan yang berkelanjutan. Bapak Ibu, fenomena dunia kekristenan di akhir zaman ini menunjukkan kemerosotan yang luar biasa. Di beberapa negara, persentase hamba-hamba Tuhan yang tadinya segenap hidup, segenap hati, segenap jiwa, mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Tetapi akhir-akhir ini mereka mengundurkan diri dan meninggalkan pelayanan, bahkan kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Fenomena ini menjadi perenungan yang dalam buat kita yang masih hidup, yang masih dipercayakan rahasia kerajaan Allah yang harus kita kerjakan, dan tugas pekerjaan kerajaan Allah yang masih tersisa yang harus kita selesaikan. Nah, perkataan ini tepatlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, bahwa Timotius didorong dan diingatkan serta diberikan satu nasihat yang kuat supaya jangan sampai beralih fokus, tapi harus sampai kepada tujuan, menuntaskan, menyelesaikan tugas pelayanan. Sebenarnya demikianlah orang-orang yang menerima panggilan yang dari Tuhan. Nah, dalam teks ini sangat menarik kita melihat bahwa ada kualifikasi, ada standar yang harus dimiliki orang-orang yang akan menyelesaikan tugas pelayanannya. Nah, di ayat selanjutnya, memang akhir-akhir hidup Rasul Paulus akan mengakhiri hidupnya dan menyelesaikan pelayanannya dengan baik dan memelihara imannya. Nah, nasihat ini kadang kita melupakannya, kadang kita mengabaikannya. Itu sebabnya di tengah perjalanan, belum sampai kepada final, ada yang sudah undur, ada yang sudah lelah, ada yang sudah menyerah, ada yang sudah angkat tangan. Nah, berbagai macam masalah akan dihadapi. Nah, yang pertama, kualifikasi standarnya adalah memiliki penguasaan diri, self-control. Poin ini penting sekali dimiliki oleh seorang yang menerima panggilan.
yang dipanggil untuk mengerjakan, menyelesaikan tugas pelayanannya. Dalam hal ini adalah pemberitaan Injil. Nah, kita memahami bahwa 5 jawatan yang sedang kita kerjakan di tengah-tengah jemaat kita sebagai kerasulan, kenabian, ada gembala, ada penginjil, ada pengajar. Nah, dalam semuanya ini, yang pertama yang harus kita pakai adalah menguasai diri dalam segala hal, self-control. Ada tantangan, ada tawaran, ada godaan, ada pengalihan fokus. Yang tadinya fokus terhadap kebenaran, tidak kompromi. Nah, dari luar diri kita itu banyak sekali tantangan. Nah, dalam mengerjakan dan menuntaskan pekerjaan pemberitaan Injil ini, ada penderitaan, ada aniaya, ada kelaparan, ada kesengsaraan, ada tekanan. Kalau kita melihat pahlawan-pahlawan iman yang dicatat dalam Ibrani pasal yang ke-11, mereka ada yang digergaji, ada yang diseret, ada yang disiksa, ada yang dimasuk ke dalam gua-gua. Itulah bagian dari orang-orang yang dipanggil, yang dikhususkan untuk mengerjakan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan tugas, artinya menuntaskan. Jangan dalam perjalanan panggilan kita, tentu ada banyak tantangan, ada banyak halangan yang akan kita hadapi, kesulitan. Tapi Tuhan mau melalui firman Tuhan ini supaya kita menuntaskan sampai finishing well. Satu nats berkata demikian, waktu Tuhan mempercayakan kepada hamba yang memiliki 2 talenta, dan dia berkata, "Wahai hambaku yang baik dan setia." Dan yang dipercayakan kepada 5 talenta, dia melipat gandakannya. Dan Tuhan itu berkata, "Sabaslah wahai hambaku yang baik dan yang setia." Ternyata kualifikasi ini sangat menentukan apa yang menjadi penilaian Kristus bagi orang-orang yang dipanggilnya dan yang dipilihnya. Bahkan kalau kita mau membandingkan dalam satu teks dalam Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-8 dan 9, bahwa tanggung jawab kita itu sangat berat sekali. Orang yang dipanggil dalam pekerjaan Tuhan itu berat sekali. Dikatakan apa? Jika engkau tidak memperingatkan orang jahat itu dari dosa dan dosa dan kejahatannya, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa orang itu. Sebegitu ketatnya orang yang dipanggil dan yang dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas pemberitaan Injil ini. Itu sebabnya kita yang telah dan pernah menerima panggilan ini, yang berfungsi di berbagai macam sisi dalam pelayanan ini, karena kita tahu bahwa apapun model, apapun dimensi pelayanan kita, itu dikelompokkan kepada pelayanan kasih karunia. Itu sebab dalam 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat pertama, bahwa Paulus bersyukur karena menerima kepercayaan ini dari Tuhan, bahwa ternyata mereka adalah hamba-hamba yang dapat dipercaya, yang kepada mereka diberikan rahasia Allah. Nah, bagi kita yang dipanggil dan dipilih dan yang sedang menghidupi dan mengerjakan panggilan ini, sebenarnya kita memiliki dan diberikan rahasia Allah, yaitu apa? Injil keselamatan
yang berabad-abad, yang telah dinyatakan dan disampaikan kepada nenek moyang kita. Dan Injil ini seharusnya tidak berhenti sampai di kita. Apalagi kita lalai menyatakannya, menyaksikannya, memberitakannya. Nah, 3 kualifikasi tadi itu bagi orang yang mau menuntaskan pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil ini akan menolong kita tiap hari, ya. Penguasaan diri dalam segala hal, ya. Khususnya bagi Timotius di Efesus pada waktu itu penyembahan berhala sangat kuat sekali. Nah, supaya saat ada nasihat ini dari Paulus, Timotius yang masih sangat muda itu tidak nyerempet ke arah sana, tidak terhisap ke arah sana, tidak kompromis ke arah sana. Nah, kejahatan sekarang ini mungkin masih ada penyembahan berhala. Pada orang-orang muda diingatkan kita supaya tidak terlibat dalam hal-hal kompromi terhadap dosa perzinahan, pergaulan bebas, pesta pora, ya, narkoba, kemabukan, hawa nafsu. Nah, ini sekarang menjadi tantangan di generasi muda ini supaya kita, sekalipun kita dipanggil pilih Tuhan, tetapi kita harus mempersiapkan dan menjaga diri sebaik-baiknya dengan standar kebenaran. Dengan demikian apa? Kita akan sampai kepada finishing well, ya, menyelesaikan tugas pelayanan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus melanjutkan ketaatan kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan dikhususkan untuk menuntaskan tugas pelayanan yang mulia ini. Tuayan masih banyak. Oleh karena itu, orang yang dipanggil, orang yang dipilih harus menyibukkan dirinya dengan panggilan itu. Harus memfokuskan dirinya dengan panggilan itu. Harus mencurahkan seluruh pikiran, perasaan, dan kehendaknya untuk mengerjakan panggilan itu. Dengan demikian, perkataan guru itu akan kita terima. Well done, my servant. Sabaslah wahai hambaku yang baik dan yang setia. Sabaslah wahai hambaku yang baik dan yang setia. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberikan kekuatan baru bagi kita. Kita harus melanjutkan ketaatan kita sampai pada finishing well-nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang setia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Satu-satunya yang menjadi teladan yang patut kami contohi adalah Guru Agung kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Itu sebabnya kami yang selalu berubah setia, kadang undur dari ketaatan. Tuhan, awasi dan jagai kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, cover kami Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu Roh-Mu Tuhan, untuk kami berjalan dalam garis kesetiaan dan ketaatan dari Tuhan. Ada banyak tantangan di depan kami Tuhan, dalam menuntaskan, menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kami mau fokus. Kami mau berdiri tegak lurus bersama dengan Kristus, karena Engkau yang memanggil kami adalah setia. Maka kami pun harus setia. Tuhan, terima kasih pagi ini kami berdoa Tuhan untuk para penatua kami. Kau berkati hamba-Mu Pak Darmadi, istri dan keluarga, Pak Hong, istri dan keluarga, dan Pak Jeff, sekeluarga. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Memberkati panggilan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup mereka. Biar mereka mengingat akan kasih mula-mula yang telah menyelamatkan mereka, Injil yang telah memerdekakan mereka, sehingga saat mereka ingat akan panggilan mula-mula, kasih yang mula-mula, Injil yang telah menyelamatkan mereka, mereka semakin berkobar-kobar.
Dan hari ini Tuhan kami berdoa, proteksi mereka dari segala hal tantangan, ancaman, rongrongan yang mengubah ketaatan mereka. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah mereka terus dalam ketaatan yang berkelanjutan untuk menuntaskan panggilan yang mulia yang Tuhan berikan kepada para pemimpin kami. Kau proteksi kesehatan mereka, relasi mereka, suami istri dan anak-anak, persekutuan keluarga mereka. Biarlah mereka makin hidup lagi persekutuan mereka di tengah-tengah keluarga, harmoni, dan membangun kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Tanggung jawab mereka yang begitu berat di tengah-tengah jemaat, memimpin, menggembalakan seluruh jemaat. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, supaya mereka memimpin dengan kelemah lembutan, panjang sabar, penuh dengan sukacita. Ada kekuatan yang baru yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, untuk pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka di perusahaan, di kantor. Tuhan juga ada di sana menyertai mereka, sehingga di tempat pekerjaan mereka juga para pemimpin kami. Mereka menjadi kesaksian yang hidup, dan mereka menjadi contoh hamba-hamba Tuhan yang menguasai diri dalam segala hal, dan sabar dalam penderitaan, dan mau menyelesaikan, dan siap menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan juga untuk program-program pemimpin kami ke depan nanti. Tuhan, sesuai dengan visi misi yang Tuhan berikan kepada pemimpin kami di tengah-tengah gereja kami, biarlah itu kami mau kerjakan hari demi hari Tuhan, supaya pemuridan di tengah-tengah keluarga itu bisa terjadi. Dari tengah-tengah keluarga bisa berkembang, komsel, gereja lokal, bahkan juga kepada tubuh Kristus yang lain Tuhan. Tempat pekerjaan, di sekolah, itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Mari kerjakan terus, dan masing-masing kepala keluarga terus bergerak, suami istri bergerak untuk memuridkan anak-anak mereka, membina anak-anak mereka di rumah, membangun anak-anak mereka secara spiritual, sehingga anak-anak juga dibangun dengan prinsip kebenaran yang teguh, sehingga mereka tidak terombang-ambingkan di arus zaman yang makin hari makin jahat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, siapkan seluruh orang tua, imam, kepala rumah tangga, supaya berdiri sebagai pemimpin rohani yang cakap dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur seluruh program pemimpin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan lagi terobosan-terobosan yang besar ke depan ini Tuhan, di tahun-tahun yang akan datang, tahun penuaian ini Tuhan. Biar para pemimpin kami merapatkan barisan, mengencangkan tali pinggang, dan menyiapkan sabit untuk masuk dalam penuaian yang besar. Tuhan urapi mereka dengan urapan yang baru, hikmat yang baru, kuasa yang baru dari Tuhan, sehingga roh mereka terus menyala-nyala. Karena waktu ini waktu yang singkat Tuhan. Oleh karena Tuhan, mantapkan langkah pemimpin kami dan seluruh anggota tubuh Kristus di selatan ini Tuhan, mantapkan langkah kami Tuhan. Biar kami berdiri tegak dan memandang kepada Kristus. Dan semua yang sudah mengalami keselamatan dari Tuhan akan berkata, ini tahun penuaian, siap untuk menuai. Terpujilah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Segala pujian dan hormat, kemuliaan, selama-lamanya kami kembalikan kepada nama yang agung, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.